Hello guys, my friend and are here to interview the OPZ Uinsa Station. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Koni Lito Syarum Arminsa. My name is Ayuni Sriwahyuni. My name is Turzanita. Kami di sini dan teman-teman saya ingin mewawancarai di lembaga UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya. Mari kita mewawancarai UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Langsung saja ya, Pak. Iya, silakan. Bagaimana struktur organisasi yang ada di UPZ Uinsa, khususnya itu di cabang Surabaya? Jadi kalau perlu digarisbawahi kalau di UPZ Uinsa itu kan kayak dalam kasarannya itu bawahnya Basnas. Jadi kita induk dari Basnas. Jadi pasti di strukturnya itu ada pihak Basnas, ada ketua Basnas. Jadi dari ketua Basnas itu kita ada penasihat itu dari UIN sendiri. Kemudian ketuanya dari UIN, kemudian ada staf umum, ada ada bendahara, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bidang penghimpunan sama pendistribusian. Jadi anggota dari penghimpunan sama pendistribusian ini dari para wadik 2 masing-masing fakultas. Jadi kayak dari Basnasnya itu cuma kayak penasihat, ketua dan lain sebagainya, sekretaris itu masih udah UIN. Jadi kayak kita cuma ikut ke lembaganya Basnas. Jadi kayak biar ada payung hukum yang memayungi Basnas, makanya kita ikut ke Basnas. Jadi kayak nginduk ke Basnas, ibaratnya nginduk ke Basnas. Oke, lanjut soal yang kedua. Berapa dana yang mampu dihimpun UPZ Uinsa dari bulan Januari sampai Oktober 2023? Jadi kalau dana yang mampu dihimpun itu, kita selama 1 bulan itu kita mampu menghimpun 64 juta. Jadi kalau 64 dikali berapa bulan itu jadi dikalikan sendiri aja. Jadi sebelum 2023 itu kita pernah dari awalnya OPZ itu yang mampu dihimpun dari 2019 itu cuma sekitar 5 juta, 7 juta, kemudian naik ke 22 juta, 23 juta, kemudian sampai sekarang ada 40 juta, 43, 40, kemudian sampai sekarang ini jadi 64 juta. Jadi kalau masuk dari bulan Februari 2023, Februari Maret 2023 itu udah masuk ke 64 juta. Februari, Maret, April, kalau yang Januari belum. Januari masih pakai yang dulu, kayak masih 43, masih 45. Oke. Selanjutnya, berapa jumlah muzaki yang sudah membayar zakat di UPZ Uinsa? Jadi perlu diketahui juga bahwasanya muzaki kita pancen dari awal itu dikhususkan atau difokuskan di seluruh UIN. Jadi kayak kita mengoptimalkan untuk menghimpun di seluruh UIN. Jadi di UIN sendiri itu ada yang namanya tendik. Tendik itu kayak tenaga pendidik, kayak direktorat, jadi kayak staf-staf, PLU dan lain sebagainya. Kayak kalau di fakultas itu jadi di front desk-nya dan lain sebagainya, ada TU dan lain sebagainya, itu termasuk tendik. Terus kemudian ada dosen yang PNS. Jadi kita targetnya itu tendik sama dosen. Jadi kalau ditanya berapa yang mampu dihimpun UPZ itu kalau sekarang berapa muzakinya? Jadi sekitar 500 orang, udah 500 orang dari dosen seluruh UINSA, seluruh fakultas, 9 fakultas itu sama tendiknya. Jadi sekitar 500. Jadi sekitar 500 itu tadi menghasilkan per bulan 64 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, apa saja program pendistribusian UPZ di Uinsa? Jadi kalau program pendistribusian UPZ itu memang dari awal itu kita khususkan untuk bantuan UKT. Jadi kalau kita bikin program itu ada 3, bantuan UKT, bantuan untuk mahasiswa, kemudian ada sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan ini untuk kayak yang sakit, kayak misalnya ada yang sakit, kecelakaan, kematian. Kalau sosial keagamaan itu biasanya kita bikin program sama masjid. Jadi kayak sosial ke masjid, misalnya
kita ngasih mukena, Jumat berkah kayak makanan nasi kotak, khataman dan lain sebagainya, itu biasanya kita Jumat berkah. Kalau di bantuan UKT pendistribusiannya itu diambil dari dana setiap fakultas. Jadi kalau misalnya dana yang masuk dari setiap fakultas, misalnya fakultas WEB itu 20 juta per bulan. 20 juta per bulan nanti dikali 6 berarti 120 juta. Jadi 120 juta itu nanti pure diberikan ke fakultas WEB. Jadi fakultas WEB ini nanti dikhususkan untuk bayar UKT, bantuan UKT ke teman-teman mahasiswa. Jadi kalau dari mana dana bantuan kemanusiaan sama bantuan ke sosial keagamaan, biasanya kalau sosial kemanusiaan sama sosial keagamaan itu ditendik. Kan kalau di UPZ itu penghimpunan zakat itu kayak misalnya diambil, misalnya kalau dari fakultas kan ada dan di fakultas sama tendik kan saya jelaskan tadi. Fakultas ini dari dosen-dosen, kalau tendik ini dari kayak rektorat gitu. Jadi kita mengklasifikasikan kalau dari fakultas berarti nanti uangnya pure untuk fakultas, kita kembalikan fakultas 100% misalnya. Kayak kalau sekarang dipotong operasional, dalam artian kan ada operasional kan, ada beban operasional. Jadi selain beban operasional kita kembalikan pure ke fakultas. Jadi kalau misalnya fakultas ada 20 juta ya kita kasihkan ke 20 juta. Nanti yang 20 juta itu terserah fakultas mau didistribusikan berapa. Boleh habis, boleh enggak. Tapi nanti kalau enggak habis tetap nanti dikembalikan lagi ke fakultas. Pokoknya kalau fakultas ini khusus untuk fakultas. Kalau sosial keagamaan misalnya orang kecelakaan, orang sakit, kematian, terus kalau ada kegiatan di masjid, Jumat berkah, kemudian mukena dan lain sebagainya, itu kita ambil ke dana rektorat. Jadi kalau dana rektorat kan nggak punya mahasiswa, jadi kan nggak ada alokasi buat mahasiswa kan. Jadi makanya alokasi selain mahasiswa itu, selain fakultas, biasanya kita ambilkan ke bagian rektorat. Jadi kayak bantuan UKT, misalnya bantuan UKT, kita ada bantuan UKT dari Somalia. Jadi ada mahasiswa Somalia yang kan dia nggak ikut fakultas kan, dia umum gitu. Ya kita ambilkan ke bagian rektorat. Jadi bagian rektorat itu untuk yang selain fakultas. Kalau uang fakultas ya khusus untuk fakultas. Jadi UPZ itu kayak cuma menghimpun kemudian menyimpan. Kalau udah waktunya untuk disalurkan, misalnya bantuan UKT kan 6 bulan sekali. Kalau ada waktunya untuk disalurkan, ya kita berikan ke fakultas. Kalau misalnya setiap bulan itu misalnya masuknya 25 juta, ya kita hitung sampai dikali 6. Ya ini uangnya fakultas gitu. Kita berikan, kita kasih tahu, ini uangnya fakultas, silahkan didistribusikan sesuai dengan keinginannya. Jadi kayak siapa aja yang mau dikasih. Biasanya kalau yang bantu collect data itu kita UPZ. Jadi UPZ bantu collect data. Misalnya ada pengumuman, kita minta bantuan ke Wadik 2 untuk kayak menyampaikan informasi bahwasanya ada bantuan UKT misalnya kayak gitu. Dan nanti tetap kita yang collect data, tapi yang menyeleksi tetap Wadik 2 masing-masing fakultas. Karena kita percaya bahwasanya Wadik 2 itu punya punya informasi, kemudian kayaknya informasinya itu lebih detail gitu ya. Soalnya kan di fakultas, jadi makanya kita percaya bahwasanya yang nyeleksi itu masing-masing fakultas. Jadi untuk nominalnya berapa, siapa aja yang menerima, itu kebijakan dari Wadik 2 masing-masing fakultas. Udah, terima kasih. That's all from our group interview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.